Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah Dias Dwi Kusuma, NIM A11 2022 14293. Saya dari kelas Computer Vision A11 4703. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mandiri saya. Tugas mandiri saya adalah tentang klasifikasi daun kelor dan daun kersen. Pertama-tama, metode yang saya gunakan adalah CNN. Apa itu CNN? CNN adalah Convolutional Neural Network atau arsitektur deep learning yang dirancang khusus untuk menangani data dalam bentuk grid, seperti gambar. CNN digunakan secara luas dalam computer vision untuk tugas seperti klasifikasi gambar, deteksi objek, segmentasi, dan pengenalan wajah. Apa sih keunggulan CNN itu? Keunggulan CNN itu dapat mengekstraksi fitur secara otomatis, tidak perlu menggunakan rekayasa secara manual. Yang kedua, invarian terhadap translasi. Deteksi fitur tidak terpengaruh oleh posisi objek dalam gambar. Yang ketiga adalah efisiensi. Memanfaatkan kembali filter sehingga lebih hemat memori dibandingkan fully connected network. Namun, CNN juga memiliki kekurangan, yaitu kekurangan yang pertama, membutuhkan dataset yang banyak atau besar, karena harus menggunakan parameter yang banyak agar tidak overfitting. Cara mengatasinya dapat menggunakan augmentasi data atau menggunakan model yang sudah ditrain sebelumnya. Kekurangan yang kedua adalah tingkat konsumsi komputasi yang tinggi karena membutuhkan banyak proses untuk melakukan model ini. Solusinya bisa menggunakan GPU atau TPU yang sudah dioptimasi oleh model. Seperti saya di sini menggunakan TPU dari Google Colab. Pertama-tama, untuk memulai membuat klasifikasi ini, kita harus menginstal library yang dibutuhkan. Library yang saya install di sini adalah ada 4, yaitu TensorFlow, NumPy, Pandas, dan Matplotlib. Setelah library sudah diinstal, kita bisa mengimport, import OS. Import OS ini adalah modul untuk berinteraksi dengan sistem operasi seperti memanipulasi file dan direktori. Import random digunakan untuk menghasilkan angka acak atau memilih elemen acak dari koleksi, misalnya untuk mengacak data. Import satil menyediakan fungsi untuk operasi file tingkat tinggi seperti menyalin, memindahkan file atau direktori. Import NumPy as NP. Pustaka untuk bekerja dengan array dan metrik serta operasi matematika pada data tersebut. Import TensorFlow as TF. Framework pembelajaran yang mendalam untuk membangun dan melatih model kecerdasan buatan yang dikembangkan oleh Google itu tersebut. From TensorFlow class .processing image import image data generator. Utilitas untuk augmentasi data gambar secara real-time seperti rotasi, pembalikan, dan zoom untuk memperbaiki generalisasi model. Lalu ada from TensorFlow.keras import sequential. Digunakan untuk membuat model keras dengan lapisan-lapisan yang disusun secara berurutan atau disebut sequential. From TensorFlow.keras import input digunakan untuk mendefinisikan bentuk input data ke dalam model keras. From TensorFlow.keras.layar import conv2d, max polling 2d, flatten, dense, dropout. Ini adalah lapisan-lapisan untuk menjalankan model yang lebih mendalam.
Lalu, untuk langkah berikutnya dalam membangun model ini adalah kita mount Google Drive kita ke dalam Colab agar dataset yang sudah dimiliki dapat tersambung atau dapat terbaca di Colab dengan kode sebagai berikut. Setelah Google Drive sudah diinisiasikan di Google Colab, langkah pertama selanjutnya adalah splitting dataset. Mengapa harus di-split? Karena dalam pembangunan model ini kita memerlukan tiga kelas, yaitu kelas train, val, dan test. Pembagian dari ketiga kelas tersebut yaitu training 70%, validasi 20%, dan tes sebanyak 10% dari total dataset. Lalu setelah dataset di-split, untuk memaksimalkan kinerja model CNN, kita harus memiliki dataset dengan jumlah yang besar. Makanya di sini saya melakukan augmentasi pada dataset. Berikut adalah hasil dari augmentasi dataset yang saya lakukan. Setelah dilakukan augmentasi pada dataset, lanjut kita membuat model CNN. Berikut adalah kode untuk membuat model CNN dengan optimizer Adam. Selanjutnya, setelah model di-set, kita lanjut untuk melatih model. Model yang saya latih di sini terdiri dari 10 epoch. Sebenarnya, melatih model dengan 10 epoch itu cukup cepat. Namun, karena waktu saya run epoch 10 ini TPU saya sudah limit atau Google Colab saya sudah limit, jadi saya pakai CPU. Ini memakan waktu yang cukup lama, sekitar 20 menit, hanya untuk 10 epoch. Setelah epoch selesai atau model sudah dilatih, lanjut kita mengevaluasi model. Model yang saya latih tadi memiliki akurasi yang cukup baik. Memiliki tes akurasi 98% dan validasi akurasi sebanyak 97,5%. Berikut adalah plot akurasinya. Training vs validasi akurasi, di sini menunjukkan kedua garis meningkat seiring bertambahnya epoch. Di sini menunjukkan bahwa model semakin baik mempelajari pola dari data. Garis training dan validasi tampaknya memiliki pola yang serupa di sini, dengan validasi akurasi yang mendekati atau setara dengan training akurasi. Hal ini menunjukkan model tidak mengalami overfitting secara signifikan. Training versus validasi loss. Kedua garis menurun seiring bertambahnya epoch. Di sini menunjukkan bahwa model semakin mampu memprediksi dengan lebih baik karena loss semakin menurun seiring bertambahnya epoch. Validasi loss berada di bawah training loss setelah beberapa epoch. Ini bisa menunjukkan bahwa model bekerja lebih baik pada data validasi. Mungkin karena regulasi yang baik atau dropout yang membantu generalisasi. Tidak terlihat adanya perbedaan yang besar antara training dan validasi loss, sehingga kemungkinan besar model ini tidak overfitting. Lanjut, untuk mencoba model kita yang sudah kita buat atau saya buat tadi, kita bisa uji model. Di sini saya menggunakan gambar daun kelor. Dan langsung terlihat setelah saya input di sini, gambar ini juga diprediksi sebagai kelor. Lalu, apa aja sih yang menjadi masalah pada saat pembangunan model ini? Masalah yang saya hadapi pada pembangunan model ini adalah augmentasi dataset. Mungkin
karena model yang saya bangun di sini belum terlalu dalam, menjadikannya dia sulit untuk mengenali gambar-gambar ini. Karena mungkin gambarnya yang kurang bagus atau hanya memiliki bentuk-bentuk yang hampir serupa antara daun kersen dan daun kelor. Untuk mengatasi hal itu, makanya saya di sini melakukan beberapa augmentasi seperti rescale, rotasi, zoom, dan flip. Mungkin untuk kendala yang saya hadapi cuma itu saja. Waktu awal-awal pembuatan model, akurasi hanya sekitar 46 sampai 50-an saja dalam 10 epoch. Baik, sekian presentasi proyek mandiri dari saya. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.